Ada hal-hal tentang dunia saham yang jarang banget dibahas di konten investasi, padahal ini yang paling penting untuk kamu tahu sebelum makin dalam. Dan hari ini, kita buka semuanya. Kebanyakan konten investasi itu ngajarin kamu cara beli saham, cara analisis, cara cari saham bagus. Dan itu semua penting. Tapi ada sisi lain dari dunia saham yang jarang banget masuk ke konten edukasi. Karena mungkin dianggap terlalu dark, terlalu kompleks, atau bikin orang takut duluan. Padahal justru karena nggak tahu ini, banyak orang yang akhirnya kaget dan menyerah di tengah jalan. Di video ini kita akan eksplor 5 realita dunia saham yang jarang dibahas. Tapi justru ini yang paling perlu kamu tahu supaya kamu tidak kaget, tidak panik, dan bisa tetap melangkah dengan kepala dingin. Siap? Yuk kita mulai. Oh ya, buat yang baru pertama nonton, saya Patra, co-host di Level Beginner Pentrader Academy. Saya suka banget eksplor hal-hal yang jarang dibahas di dunia investasi, dan video ini persis tentang itu. Oke, langsung masuk ke realita pertama. Realita dunia saham yang jarang dibahas, yang bikin kamu bilang, kok nggak ada yang bilang ini dari dulu? Realita pertama, dan ini yang paling jarang diucapkan terang-terangan, mayoritas investor pemula mengalami kerugian di tahun pertama mereka. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena pasar jahat, tapi karena ada learning curve yang nyata di dunia investasi, dan kurva itu biasanya dibayar dengan pengalaman, termasuk pengalaman rugi. Saya cerita dari pengalaman eksplorasi saya sendiri. Waktu pertama kali saya beli saham, saya pikir karena saya sudah baca cukup banyak, saya aman. Nyatanya, ada banyak hal yang hanya bisa dipelajari dari mengalaminya langsung. Yang bikin berbeda bukan soal rugi atau tidak, tapi soal seberapa cepat kamu belajar dari kerugian itu, dan seberapa kecil kerugian itu karena kamu sudah siap. Realita kedua, ini yang bikin banyak pemula bingung dan frustasi. Saham dari perusahaan yang bagus pun bisa turun dan bisa turun dalam waktu yang lama. Coba bayangin ini, kamu riset, kamu pilih perusahaan yang fundamentalnya kuat, bisnisnya solid, manajemennya oke, kamu beli, dan kemudian harganya turun selama berbulan-bulan. Ini bukan berarti analisis kamu salah. Pasar itu dipengaruhi banyak faktor di luar kendali kita. Sentimen global, kondisi makroekonomi, pergerakan investor institusional besar. Saham bagus bisa tetap undervalued dalam waktu lama sebelum akhirnya pasar sadar dan harganya naik. Ini bukan alasan untuk panik jual, ini alasan untuk sabar dan punya timeline yang jelas sejak awal. Realita ketiga, ini yang paling jarang masuk ke konten teknikal, tapi paling sering jadi penyebab kerugian. Musuh terbesar investor bukan pasar yang volatile, bukan ekonomi yang tidak pasti, tapi emosi diri sendiri. Ada sebuah konsep yang namanya behavioral finance. Studi tentang bagaimana psikologi mempengaruhi keputusan investasi. Dan hasilnya mengejutkan, investor yang lebih cerdas secara teknikal tidak selalu menghasilkan return yang lebih baik. Yang lebih bisa mengelola emosinya, itulah yang menang jangka panjang. Contoh konkretnya, saat pasar turun 10%, secara logika kamu tahu itu normal. Tapi secara emosional, rasa takut kehilangan lebih kuat dari rasa senang, mendapat keuntungan yang sama. Ini namanya loss aversion, dan semua orang punya ini, termasuk investor profesional. Bedanya, investor yang matang tahu cara mengenalinya dan tidak membiarkannya mengontrol keputusan. Realita keempat, dan ini semakin relevan di era media sosial. Tidak semua informasi tentang saham itu berguna, bahkan sebagian justru berbahaya. Di era sekarang, informasi tentang saham itu berlimpah. Analisis teknikal, prediksi harga, rekomendasi dari influencer, grup-grup saham di media sosial, semuanya ada. Dan ini terdengar bagus kan? Lebih banyak info, lebih pintar keputusannya. Ternyata tidak selalu. Ada yang namanya information overload. Saat terlalu banyak informasi yang masuk, justru membuat keputusan kita makin buruk, bukan makin baik. Karena banyak dari informasi itu tidak diverifikasi, punya agenda tersembunyi, atau sekadar opini yang dikemas seperti fakta. Skill yang paling berharga bukan mengumpulkan banyak informasi, tapi menyaring mana yang relevan, mana yang kredibel, dan mana yang harus diabaikan. Dan realita kelima, ini yang paling saya suka karena sekaligus paling memotivasi.
Di dunia investasi, konsistensi mengalahkan kecerdasan. Serius, ada research yang menunjukkan bahwa investor rata-rata yang disiplin dan konsisten sering menghasilkan return yang lebih baik dari orang yang lebih pintar tapi tidak konsisten. Kenapa? Karena orang pintar sering overthinking, terlalu banyak analisis, terlalu sering ganti strategi, terlalu reaktif terhadap noise pasar. Investor yang konsisten, dia punya sistem. Dia jalankan sistemnya. Dia tidak panik saat turun, tidak euforia saat naik. Dia tetap di jalurnya. Ini artinya kamu, siapapun kamu, apapun latar belakangmu, punya kesempatan yang sama di pasar ini. Asalkan kamu konsisten. Asalkan kamu mau belajar dan tidak berhenti. Oke, tadi kita sudah eksplor 5 realita. 1. Mayoritas pemula rugi di tahun pertama dan itu normal. Yang penting belajar cepat. 2. Saham bagus pun bisa turun lama, butuh sabar dan timeline yang jelas. 3. Emosi adalah musuh terbesar. Kenali dirimu sebelum kenali pasarmu. 4. Tidak semua informasi berguna. Skill terpenting adalah menyaring. 5. Konsistensi mengalahkan kecerdasan. Kamu punya kesempatan yang sama. Semua ini bukan untuk menakuti kamu. Justru sebaliknya, orang yang tahu realita ini dari awal jauh lebih siap dari yang tidak tahu. Dan sekarang, kamu sudah tahu. Kalau kamu mau eksplorasi lebih dalam dengan struktur yang jelas, lanjut ke modul beginner di Pentrader Academy. Gratis. Linknya ada di deskripsi. Dan di video berikutnya, kita akan bahas cara beli saham yang benar, karena masih banyak yang salah di langkah ini. Dan ini salah satu hal teknikal yang sering bikin bingung pemula dan jarang dijelaskan dengan cara yang mudah dimengerti. Yuk, kita eksplor bareng, karena belajar itu harusnya seru.